Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah wa syukurulillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Sahabat Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta keluarga. Bertemu kembali dengan saya, Ali Akbar Nafis, pengasuh dari majelis channel YouTube Taman Surga. Mari kita awali pertemuan kita pada hari ini dengan kita senantiasa bersyukur atas semua nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sekeluarga. Mari minimal kita mengucapkan kalimatut tahmid sebagai ungkapan syukur bilisan kita atas semua karunia yang diberikan. Bersama-sama mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa bersyukur kepadaku, niscaya akan kutambah nikmat kepadamu. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan hambanya Allah Subhanahu Wa Taala yang senantiasa ditambah rizkinya karena senantiasa menjadi ahli orang yang bersyukur. Amin Allahumma amin. Berikutnya mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang memiliki syafaatul udmah, yang senantiasa kita tunggu syafaatnya fit dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Mari kita bersolawat bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghili dhalimin bidhalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga sholawat serta salamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang sangat kita cintai dan kita tunggu syafaatnya besok pada hari kiamat, tentunya dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sahabat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersilaturahmi, dan hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik, yaitu saya bersolawat sudah lama tapi hajat belum terkabul. Kenapa ya? Judul ini tentu saja sangat menarik. Judulnya juga sangat menggelitik. Barangkali ada beberapa sahabat Taman Surga yang juga sedang mengalami problematika yang sama seperti halnya judul yang saya tulis pada video ini. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, mari kita bahas bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semua bersama-sama. Amin Allahumma amin. Sahabat yang dimuliakan Allah, yang pertama kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kuberi. Barang siapa yang berdoa untuk kebaikan, untuk hal yang baik, maka insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu janji Allah. Allah kalau berjanji pasti ditepati. Pertanyaannya, kenapa saya bersolawat sudah lama tetapi hajat belum terkabul? Kenapa ya? Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, mari kita lihat bersama-sama. Kita harus meyakini bahwa yang pertama, doa yang kita panjatkan pasti akan terkabul. Tetapi kapan waktunya dikabulkannya doa itu adalah menjadi hak prerogatif atau hak khususnya Allah Subhanahu wa Ta'ala
karena Allah lebih mengetahui. Kalau doa kita ini dikabulkan, maka ini baik untuk kita atau tidak. Doa ini akan dikabulkan, yang lebih tepat dikabulkannya sekarang, 1 minggu lagi, 1 bulan lagi, atau tahun depan. Itu yang lebih mengetahui adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah akan mengabulkan doa kita, tetapi Allah lebih mengetahui kalau doa ini dikabulkan, tetapi ada yang lebih diperlukan oleh kita. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantinya. Karena sesungguhnya Allah lebih mengetahui. Misalnya begini. Misalnya kita meminta supaya kita punya hutang bisa lunas. Kita sudah mengamalkan membaca sholawat sampai 3 bulan. Tetapi sampai sekarang ternyata belum juga kunjung lunas hutangnya. Ternyata menurut Allah, hutang lunas itu tidak lebih baik dari keselamatan Anda. Karena ada takdir yang bisa dirubah dengan doa Anda, dengan Anda bersolawat itu, yaitu Anda misalnya ya, barangkali saja ditakdirkan untuk kecelakaan kakinya patah. Kemudian Allah mengganti ya, doa Anda memohon dilunasi hutang tersebut tidak dikabulkan, tetapi Anda diberikan keselamatan dari bahaya yang namanya kecelakaan, sehingga yang harusnya tangan Anda, kaki Anda patah, kemudian tidak jadi patah. Itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan pernah tahu, dan kita tidak akan pernah bisa berpikir sampai ke situ, kecuali kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, ada lagi misalnya kasusnya seperti ini. Barangkali kita berdoa kemarin minta diberikan mobil, sudah diberikan, minta rumah, sudah, haji, sudah, umroh, sudah. Kemudian misalnya yang belum adalah menikah. Kemudian Anda berdoa supaya bisa menikah dengan seorang wanita yang Anda cintai, tetapi ternyata doanya tidak kunjung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena bisa jadi kalau orang tersebut jadi menikah dengan Anda, maka wanita tersebut akan merusak keimanan Anda, ketakwaan Anda, sehingga Anda bisa menjadi imannya rusak, hartanya juga bangkrut. Allah lebih mengetahui hal ini, maka Allah tahan supaya doa yang satu itu tidak terkabul. Atau mungkin hal yang lain, kalau doa kita ya tidak dikabulkan di dunia, tidak diganti di dunia, maka ada alternatif yang terakhir, yaitu doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai celengan pahala di akhirat. Jadi Allah tahu, ini orang ini dari dulu sampai sekarang doanya masalah dunia terus. Sedangkan dia bekalnya di akhirat sudah sangat sedikit sekali. Oleh karena itu Allah tidak mengabulkan doa yang ini, tetapi mengkonversi doa Anda itu dikonversi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi simpanan atau celengan yang ada di akhirat. Yang bisa Anda besok ketika Anda sampai di akhirat, Anda akan tertegun, terkagum-kagum dengan celengan pahala yang tidak pernah Anda sangka sebelumnya. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, ini adalah wawasan yang pertama. Kemudian wawasan berikutnya, saudara. Ketika kita sudah melewati wawasan yang pertama, wawasan yang kedua, ketika kita bersolawat sudah lama tapi hajatnya belum terkabul. Kita harus yakin bahwa kita ini ketika bersolawat, itu minta tolong kepada Allah untuk bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yakinlah, setiap solawat yang kita baca pasti sampai kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang menyebabkan pasti sampai? Karena yang menyampaikan atau yang bersolat kepada Nabi kan Allah, maka pasti sampainya. Ulama berpendapat begitu. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asra. Disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa bersolawat kepada beliau 1 kali, maka Allah akan memberikan rahmat kepada orang tersebut 10 kali. Jadi sudah jelas yang namanya solawat itu pasti menguntungkan bagi kita. Nah, pertanyaannya barangkali kita harus melihat faktor lain.
Kita melakukan sholawat, tetapi yang pertama yang wajib sudah ditunaikan belum. Kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini untuk beribadah sholat fardu 5 waktu. Yang ini sudah dipenuhi belum? Sudah digenapi belum? Kemudian sholatnya sudah khusyuk apa belum? Ketika sholat sudah benar-benar suci dari hadas dan najis apa belum? Cara sholatnya udah benar atau belum? Bacaannya udah benar atau belum? Kan begitu. Kemudian, dosa-dosa yang lain, apakah kita masih melakukannya atau kita sudah menyetopnya? Kalau memang ada dosa-dosa lain yang masih mengalir, ya kita harus segera menghentikannya atau menyetopnya. Kemudian, kalau misalnya ya, ada amalan-amalan yang lain seperti yang lainnya sudah dilaksanakan atau belum, misalnya membaca Al-Quran, berzikir, beramal soleh, sedekah, zakatnya dikeluarkan atau tidak, infaknya dikeluarkan atau tidak, itu juga harus diperhatikan, sahabat. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, intinya kita harus husnudon kepada Allah. Dalam bersolawat, niat kita harus lillahi ta'ala karena Allah ta'ala yang pertama. Kita niatnya mengharapkan ridhonya Allah. Kemudian yang kedua, niatkan untuk mencintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya kita mendapatkan cintanya Rasulullah, supaya kita mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya lagi, syarat kita dalam bersolawat adalah kita harus ikhlas. Al-ikhlasu bi ghairi suhtin. Yang namanya ikhlas itu tanpa menggerutu. Jadi namanya tanpa menggerutu tidak akan keluar dari bibir Anda, dari mulut Anda, dari chattingan Anda. Ketikan status di Facebook, di WhatsApp, di mana-mana yang sampai mengatakan aku sudah bersolawat sekian bulan tetapi doaku belum terkabul. Seperti itu tidak boleh. Karena yang seperti itu termasuk tidak ikhlas, sahabat ya. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, yang berikutnya lagi, kunci dalam mengamalkan sholawat adalah kita harus sabar. Kita harus menjalani prosesnya dengan nikmat. Yang dipentingkan itu bukan hasil, tetapi proses ya. Hasil itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan proses adalah kewajiban kita untuk mengikuti prosesnya. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, kemudian kunci yang terakhir adalah dalam mengamalkan sholawat, kita harus istiqomah. Istiqomah itu dibacanya secara rutin, secara dibaca setiap hari. Nah, sahabat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan video yang sangat singkat dan sederhana ini bisa menjawab pertanyaan pada judul video ini. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Saya mohon maaf atas semua kesalahan dalam menyampaikan video ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.